Bertemu lagi dengan Impian Guru Klaten Bersinar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, sehat semuanya. Untuk pelajaran pagi hari ini adalah mata pelajaran SBDP. Ya, anak-anak, untuk SBDP, untuk materi yang pertama yaitu tentang cara membuat patung. Patung itu terbuat dari 3 bahan anak-anak, ada dari kayu, ada dari gipsum, dan juga dari tepung. Kita akan pelajari satu persatu dan cara membuatnya. Yang pertama yaitu dari bahan kayu. Nah, ini ada video pembuatan patung dari bahan kayu ya. Kita harus menyiapkan kayu terlebih dahulu, lalu kita gambar anak-anak sesuai bentuk patung yang anak-anak inginkan. Nah, selesai digambar, maka kita harus ada alat pahatnya. Alat pahat untuk apa? Untuk memahat gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi. Kita pahat pelan-pelan sampai gambar itu terbentuk. Nah, bisa dilihat ya, Nak. Keren ya. Itu membuat apa ya? Dilihat aja. Jadi, anak-anak harus menyiapkan kayu, kemudian alat pahat, kemudian setelah selesai nanti disiapkan pewarna. Tuh, nah ini hampir selesai jadi. Dipahat bagian-bagian yang akan dibentuk. Nah, ini sudah hampir selesai ya, Nak. Tuh, masih bagian bawah dipahat. Kemudian itu juga masih ada bagian bawahnya, pembentukan bagian bawahnya, pemahatan bawah. Jadi harus ada alat pahat yang lengkap dari yang besar dan juga yang kecil, karena sesuai selera kita. Nah, ini udah jadi, Nak, tinggal kita kasih warna. Nah, jadi deh, keren ya, dari pahatan kayu. Yang berikutnya dari gipsum. Pertama harus siapkan gipsum, lalu air. Nah, didempul ya, dicampurkan jadi satu antara serbuk gipsum dengan air. Nah, bisa diperkirakan. Yang penting jangan terlalu encer ya, Nak. Kalau terlalu encer nanti susah untuk membekunya, karena ada proses pembekuan di situ. Nah, kita campur lalu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai benar-benar cairan itu menyatu antara serbuk gipsum dengan airnya. Nah, kita aduk terus. Pokoknya jangan sampai terlalu encer. Kira-kira masih agak encer, kasih serbuk gipsumnya. Nah, sampai seperti ini ya, Nak. Kalau sudah, siapkan celengan dari plastik. Lalu dikasih lubang bagian atasnya. Kita isikan adonan yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam celengan yang sudah kita lubangi di atasnya. Nah, jadi ada serbuk gipsum, air, dan juga cetakan, yaitu bisa berupa celengan. Tapi harus dari plastik ya. Kita isi sampai penuh. Nah, ini sudah penuh ya. Kita isi sampai penuh, sampai benar-benar sampai di atas. Lalu setelah itu jemur patung tersebut agar cepat kering. Nah, kita jemur pada suhu yang panas di bawah terik matahari biar cepat kering. Kalau sudah anak-anak, lalu kita lepaskan cetakan dengan menggunakan cutter atau gunting. Jadi kita belah tadi celengannya. Bisa kita gunakan cutter yang lebih mudah ya daripada gunting ya. Kita cutter bagian pinggirnya.
Nah, hasilnya seperti ini, tapi ini belum dikasih warna ya nak. Nanti kita kasih warna biar bagus. Kita lalu beri cat patung untuk memberi patung supaya terlihat lebih indah. Nah, ini hampir selesai anak-anak. Keren ya. Nah, tinggal wajahnya deh. Nah, selesai deh. Ini dia hasilnya. Keren ya. Nanti anak-anak bisa coba deh di rumah. Keren. Yang berikutnya patung dari tepung. Kita siapkan tepung anak-anak. Tepung, kemudian air. Nah, di sini bisa pakai tepung terigu ya. Atau tepung kanji juga bisa. Kita pakai tepung terigu. Lalu kita kasih garam. Kita kasih garam supaya lebih bisa padat. Kita kasih garam ya, kira-kira 1 gelas tadi. Untuk membuat adonannya. Nah, kalau sudah selesai, kita aduk rata anak-anak. Kita aduk terus sampai antara tepung terigu tadi menyatu dengan garam yang sudah kita masukkan. Nah, kita aduk terus ya. Sampai benar-benar rata, sampai benar-benar menyatu. Mudah kok kalau bikin patung dari tepung. Tadi dari kayu, kemudian dari gipsum, sekarang dari tepung. Nah, terus aduk terus sampai benar-benar rata antara garam dan juga tepung terigunya. Tuh. Nah, sudah ya. Sudah menjadi satu. Lalu kita beri air. Kita beri air secukupnya dulu, sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya. Karena kalau langsung banyak takut keenceran. Jadi sedikit-sedikit kita aduk, bisa pakai sendok ya. Kita aduk terus. Nah, kalau sudah diaduk, nah tadi pokoknya dikasih air terus ya, sampai benar-benar kalis. Nah, kalis itu bisa menyatu seperti ini. Nah, supaya tidak lengket, kita tambahkan minyak goreng. Nah, kasih lubang sedikit, kita tekan, lalu kita kasih minyak goreng. Supaya apa? Supaya ketika kita membentuk patung atau membuat patung itu lebih mudah dan tidak lengket di tangan kita, anak-anak. Nah, minyak tadi kita campurkan jadi satu. Nah, kita uleni lagi ya. Kayak bikin kue ya. Tapi jangan dimakan ya ntar ya, karena pasti asin banget. Nah, kalau udah diuleni kasih pewarna deh. Mau dikasih warna apa? Nah, kalau sudah tinggal anak-anak buat. Anak-anak mau bikin apa? Nah, kita buat sesuai selera kita. Gitu. Nah, ini jadi deh. Ini kura-kura. Keren ya? Nah, nanti bisa anak-anak buat. Nah, keren deh. Nah, tadi sudah belajar membuat patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Patung sebenarnya sudah ada sejak kehidupan bangsa kuno, dapat dilihat dalam cerita wayang pada kitab Mahabharata. Seni patung juga sudah berkembang sejak lama di berbagai negara seperti Yunani, India, Kamboja, Cina, dan Mesir. Di Indonesia banyak ditemukan patung dari agama Hindu dan Buddha, seperti Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Bentuk patung ada tradisional dan juga modern.
tradisional ini biasanya bentuk patung ini digarap oleh kelompok masyarakat Bali karena mayoritas masyarakatnya yang ada di sana adalah beragama Hindu. Yang modern, patung modern ini cenderung ada patung figuratif, yaitu patung potret diri atau sosok manusia yang dipatungkan. Umumnya hanya setengah badan atau kepala saja. Nah, itu tadi anak-anak untuk pelajaran SBDP pada hari ini. Tugas anak-anak adalah membuat patung. Boleh dipilih dari kayu, dari gipsum, atau dari tepung. Anak-anak bebas memilihnya. Kalau sudah jadi, nanti patungnya difoto ya, lalu dikirimkan ke Ustadzah Fitri untuk kelas Al-Biruni, kelas Al-Khwarizmi ke Pak Taufik. Terima kasih anak-anakku.